Kita berkeluarga, tentu kita ingin juga berkumpul kelak di akhirat. Bukan hanya kita ingin bisa berkumpul di dunia, ya, bersama anak cucu kita, dengan istri kita, atau dengan mertua kita dan famili besar kita. Tapi alangkah indahnya ketika kita mampu juga berkumpul dengan mereka kelak di akhirat. Itu tujuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang salat Isya serta tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, ternyata Allah masih berikan kita kesempatan untuk mengisi usia kita yang semakin hari semakin berkurang, untuk bertemu dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di mana amal soleh Allah lipat gandakan, dan di sana Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita banyak peluang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah berikan kesempatan ini di tahun yang akan datang kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tentu kita sampaikan kepada teladan dan qudwah hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berupaya, kita mampu untuk menghidupkan sunnah beliau, kita meneladani beliau, karena dengan demikian berarti itu adalah bukti kita cinta kepada beliau. Sungguh aneh ketika ada orang bilang saya cinta Nabi tapi tidak mau ikut sunnah Nabi. Aneh orang bilang saya cinta Nabi tapi menghina orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Ini aneh. Yang namanya cinta tentu kita ikuti. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita sedikit mentadaburi sebuah tema yang tentu diamanahkan kepada kita oleh pengurus, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun ini materi kayaknya nggak cocok bagi kami menyampaikan, karena kami baru punya anak 3, masih paling besar umurnya 11 tahun, jadi kayaknya kurang pas. Tapi ini semoga menjadi nasihat untuk pribadi kami sendiri. Tentu kalah dengan jamaah yang sudah punya cucu, ya. Kayaknya kurang tepat, tapi mudah-mudahan kita saling berbagi, mentadaburi beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita termasuk orang yang merugi kalau tidak saling memberikan nasihat dalam hal kebaikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ini jika ada kata-kata yang kurang tepat, kurang berkenan, atau masih ada kekeliruan, dengan senang hati kami menerima perbaikan. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu dahsyatnya Islam mengatur sampai kepada tingkat keluarga? Begitu banyak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga bercerita tentang keluarga. Perlu kita ingat berapa landasan utama sebagai langkah awal kita agar kita kembali memahami jati diri kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan, tentu memiliki tugas dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang pertama landasan kita, beliau bersabda,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi. Setiap kamu sekalian adalah seorang pemimpin, dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, dan seorang wanita atau seorang istri itu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi setiap kita jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sebagai seorang pemimpin, dan tentu seorang pemimpin diberikan amanah, dan setelah itu juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pada malam hari ini kita berbicara tentang keluarga. Ya. Keluarga adalah amanah yang tanggung jawabnya tidak habis hanya di dunia. Ketika kita mengemban amanah ini bukan sebatas sampai kemudian kita meninggalkan dunia, tapi bahkan kelak di akhirat Allah akan tanya terkait dengan sejauh mana kita membawa keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat dalam surat At-Tur ayat 21 Allah sampaikan kepada kita berkeluarga, tentu kita ingin juga berkumpul kelak di akhirat. Bukan hanya kita ingin bisa berkumpul di dunia ya, bersama anak cucu kita, dengan istri kita, atau dengan mertua kita dan famili besar kita, tapi alangkah indahnya ketika kita mampu juga berkumpul dengan mereka kelak di akhirat. Itu tujuan kita. Tentu ini harus selaras dengan tuntunan dan syariat Allah agar kita mampu berkumpul kelak di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqnahum dzurriyyatahum wala alhaqnahum biimanin dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta mereka mengikuti keturunan-keturunan mereka mengikuti dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan dikumpulkan di akhirat. Maka tentu tempat berkumpul yang kita dambakan adalah berkumpulnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita naudzubillah min dzalik Allah kumpulkan kita di nerakanya. Tentu ini adalah tanggung jawab pertama bagi kita seorang kepala rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya jemaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan bagaimana amanah ataupun tanggung jawab ini begitu besar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ayat yang begitu masyhur yang mungkin sebagian kita sudah kita hafal ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang begitu kejam, begitu keras, tidak ada belas kasih lagi. Mereka memperlakukan orang-orang penduduk neraka sesuai dengan perintah Allah. La ya'sunahum, mereka tidak pernah bermaksiat ataupun tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini landasan kita jemaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab kita yang paling pertama setelah kita mengetahui betapa pentingnya tanggung jawab kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah menjadikan diri kita sebagai teladan qudwah bagi keluarga kita. Ini yang pertama. Bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita sebagai teladan yang baik bagi keluarga kita. Ya. Ini adalah dalam rangka dakwah, memudahkan kita
mengajak keluarga kita untuk taat kepada Allah. Kalau kita ingin anak kita memiliki perkataan yang sopan, kita mulai dari diri kita. Milikilah perkataan, tutur kata juga yang sopan. Kalau kita ingin anak kita lemah lembut, penyayang, maka kita juga mulai dari diri kita. Ini terkait dengan akhlak. Apalagi yang lebih penting daripada itu, jika kita ingin anak kita memiliki keislaman yang baik, rajin beribadah, keimanan yang baik dan kuat, tentu dimulai dari kita. Dan itu akan memudahkan kita membawa keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sholat, maka mari kita mulai dari diri kita. Kita sudah menjalankan sholat terlebih dahulu. Kita sudah menjaga sholat terlebih dahulu. Yuk kita tadarus Al-Quran. Kita mulai terlebih dahulu. Kita jadikan diri kita sebagai teladan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah pentingnya daripada hanya sekedar menjadi model ataupun qudwah bagi keluarga kita, terkhusus kita sebagai seorang kepala keluarga, adalah memilih lingkungan yang baik untuk keluarga kita. Lingkungan yang baik itu temannya. Kita harus tahu dengan siapa dia bergaul. Bukan berarti kita melarang dia bergaul, tidak, tapi kita betul-betul mengetahui dengan siapa dia bergaul. Ya. Lingkungan rumah juga kita pilih yang terbaik. Sesama rajin ke masjid, alangkah baiknya. Sesama saling mengajak dalam kebaikan, alangkah baiknya. Dan tetangga adalah keluarga yang terdekat yang akan membantu kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya juga kita harus kemudian berbuat baik kepada tetangga kita. Ini yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, 3 poin ini adalah hal-hal yang wajib kita lakukan, tanggung jawab kita sebelum kita berkeluarga. Apa yang ketiga? Memilih pasangan yang terbaik. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam proses pendidikan, tarbiyah, mengajak anak-anak kita, generasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bisa mungkin dikerjakan hanya kita sebagai seorang kepala keluarga, tapi dibutuhkan yang namanya pendamping yang juga mampu bersinergi, berkolaborasi dalam mengajak anak-anak kita ataupun keturunan-keturunan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka penting ketika Rasulullah SAW sampaikan, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena kan 4 perkara. Mungkin kita semua sudah tahu, mulai dari li jamaliha wa hasabiha wa maliha wa bidiniha. Karena kecantikannya, ya pilih yang cantik, ya kan. Kemudian nasabnya baik, memang memiliki keturunan yang baik, ya. Yang ketiga dikarenakan hartanya, dia memiliki harta yang cukup, ya. Tidak harus kaya tapi cukup. Kemudian yang terakhir karena agamanya. Dan Rasulullah SAW sampaikan, fadfar bidzatid din, tapi utamakan yang terkait dengan agamanya. 3 poin ini bisa hilang, nggak apa-apa, tapi jangan sampai satu ini hilang, agamanya. Nggak apa-apa miskin, nggak apa-apa nggak begitu cantik, nggak apa-apa mungkin dari golongan yang biasa-biasa saja nasabnya, tapi agamanya luar biasa. Itulah yang akan mengokohkan dan menguatkan kita ketika kita mendidik anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. 3 poin ini adalah yang kita dan wajib bagi kita atau generasi-generasi muda sekarang harus kita pahami tanggung jawabnya. Kemudian yang selanjutnya, hal yang lebih praktis. Setelah kita membina rumah tangga, hal yang pertama adalah tentu bagaimana kita menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada anak-anak kita dengan akidah yang salimah. Dan ini adalah yang paling utama, sebagaimana kita temukan nanti dalilnya dalam surat Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19. Kita bisa telusuri dan bisa kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita umat muslimin untuk meneladani kisah Luqman yang Allah jadikan sebagai model, walaupun beliau masih
belum ditemukan oleh para ulama kita. Beliau bukanlah seorang nabi, namun beliau adalah orang yang memiliki kedekatan juga dengan para nabi. Para ahli mufassir mengatakan beliau adalah keturunan daripada keluarga Nabi Ayub alaihi salam. Namun beliau bukanlah digolongkan sebagai seorang nabi. Namun beliau memiliki keistimewaan yang Allah jadikan nama beliau sebagai satu surat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena begitu luar biasanya beliau mendidik anak beliau. Makanya yang pertama yang beliau sampaikan kepada anak-anak beliau yang pertama adalah la tusyrik billah. Bagaimana menanamkan akidah itu. Dan ini yang paling penting. Kenapa? Karena syirik adalah hal yang akan menghancurkan akidah kita, keislaman kita. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah disebut sebagai seorang muslim ataupun mukmin. Dia akan keluar dari agamanya sampai ia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita mengajari mereka, memantapkan dalam pemahaman mereka bahasanya Allah adalah zat satu-satunya yang patut kita sembah dan tidak boleh sekalipun kita mensekutukannya dengan apapun, baik dalam doa, baik dalam ibadah, dalam meminta sesuatu, tidak boleh. Setelah itu baru kita berikan wasiat kepada mereka bahasanya setelah kita taat kepada Allah, selanjutnya adalah kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, kita ajarkan kepada mereka. Tanggung jawab kita pahamkan mereka. Setelah taat kepada Allah, yang kedua adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku kelak pasti masuk surga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa man aba." Kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Ada orang yang enggak mau surga. Siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah SAW menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan tidak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku dialah yang akan masuk surga, dan orang yang bermaksiat mendurhakai Allah dan juga Rasulullah SAW, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Maka yang kedua yang wajib kita tanamkan dan ajarkan kepada anak-anak kita sebagai tanggung jawab kita setelah kita mengajari mereka terkait dengan siapa Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah SAW yang patut kemudian kita taati. Kemudian yang ketiga, setelah itu Luqman dalam surat tersebut alaihi salam beliau mengatakan perkara yang tidak kalah pentingnya setelah kita sampaikan bahasanya kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Dari kecil jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ajari mereka bagaimana bertutur kata baik dengan orang tua. Tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh menghardik. Bahkan mungkin dari cara berjalan kita harus ajari. Bagaimana lewat di depan orang tua kita harus ajari. Bagaimana minta izin masuk ke kamar kita harus kita ajari. Itu dicontohkan di dalam Al-Quran. Bahkan masuk kamar pun harus izin, kita harus ajari. Ada jam-jam tertentu tidak boleh masuk, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Di waktu-waktu kita istirahat, mungkin kita sedang tidak memakai pakaian yang lengkap, aurat kita terbuka, ada aturan. Berbakti kepada orang tua. Dan kita juga jelaskan bahasanya lawan kata dari berbakti itu adalah durhaka kepada orang tua, yang Allah dan Rasulnya masukkan hal tersebut sebagai salah satu dosa besar yang membinasakan umat manusia. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar yang akan membuat seseorang bisa masuk neraka karena ketidakridhaan orang tua terhadap perlakuan anak-anaknya. Kita pahamkan itu, mulai dari tutur katanya, adabnya, sopan santunnya, bahkan hal-hal lain yang kiranya membuat kita tidaklah rela, maka kita pahamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat, jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah memahamkan mereka bahasanya taat itu hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bika syai'an wa in jahadaka
ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika ada orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu tapi perintah itu bertentangan dengan hukum ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu seorang anak untuk mentaati. Maka kita pahamkan kepada mereka, anak, jika seandainya bapak atau ibu memerintahkan kalimu ataupun kalian melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, jangan taati. Tapi selama perintah ayah dan ibu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulullah, taati. Kewajiban mereka. Kita pahamkan itu, bahwasanya ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jemaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan akidah. Ya, terkait dengan akidah. Ya bunayya innaha in taqu mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samai fasayatiyahullah. Wahai anakku, jika seandainya ada sebuah kebaikan itu dilakukan walaupun kecil, sekecil biji zarah ataupun biji sawi, maka ketahuilah Allah akan membalasnya. Di sini kita tumbuhkan kepada anak-anak kita agar mereka memiliki motivasi untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Kita ajarkan mereka untuk berbuat kebaikan, untuk bersedekah. Berapa yang mereka miliki dari uang jajan yang mereka sisakan, kita ajarkan mereka untuk bersedekah. Dan itulah yang terbaik sebagai contoh awal agar mereka terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak luput daripada pengetahuannya terhadap hamba-hambanya yang telah berbuat kebaikan. Begitu pula dengan kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, akan ada pembalasannya. Apalagi terkait dengan menyangkut hak-hak orang, saudara-saudara seiman, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir insyaallah tidak kalah pentingnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19 tersebut, sebagai tanggung jawab kita adalah mengajari mereka untuk memiliki karakter ataupun akhlak yang mulia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung dua karakter yang kebanyakan daripada anak-anak kita mungkin belum paham sehingga terbawa sampai mereka dewasa. Yang pertama adalah wala tamshi fil ardi maraha, sifat sombong. Kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita bahasanya tidak layak sebagai seorang hamba kita menyombongkan diri kita di hadapan manusia yang lain. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya. Bahasanya kelebihan setiap orang tentu itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan berbeda-beda. Ya. Maka ketika kita merendahkan orang lain, maka sejatinya juga kita merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba memiliki kelemahan dan kekurangan, tapi di sisi lain dia memiliki kelebihan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan hambanya untuk saling tolong menolong, saling mengenal dan saling berukhuwah agar kita saling melengkapi. Kemudian yang terakhir jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter yang tidak kalah pentingnya kita pahamkan kepada mereka adalah untuk tidak kemudian memiliki sikap yang masam ataupun acuh terhadap saudara-saudara kita yang lain. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan sampai kemudian kita bukan hanya dalam artian sombong dalam hati kita yang tumbuh, tapi dari segi sikap juga kita harus jaga bagaimana mereka bertutur ataupun mereka berperilaku yang sopan santun terhadap orang-orang di sekitarnya. Itulah jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa tanggung jawab kita sebagai seorang tua, sebagai orang tua kepada anak kita, yang mudah-mudahan dapat kita baca lebih banyak lagi dan lebih detail lagi nanti dari berapa hikmah yang dapat kita ambil dari surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Begitu pula dengan beberapa ayat sudah kita sebutkan tadi, seperti surat At-Tahrim ayat 6 ataupun surat Tur ayat 21, dan begitu pula dalam surat Furqan 74 dan 75. Itu adalah dalil-dalil terkait dengan bagaimana Allah memerintahkan kita sebagai seorang mukmin memiliki tanggung jawab terhadap generasi setelah kita, yaitu anak-anak kita. Dan luar biasa, Islam
memerintahkan kita bukan hanya menjaga dari segi pertumbuhan fisiknya, bukan hanya dari segi pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya ataupun pengetahuannya, namun yang lebih penting itu daripada itu adalah bagaimana kita menjaga mereka tumbuh dengan keimanannya, tumbuh dengan akhlaknya, dan itu semua akan membawa kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan agar kita terus memperbanyak dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sampai doa ini kita sampai lupakan di waktu-waktu mustajab kita. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan-keturunan yang menyenangkan mata hati kami, menyenangkan mata, menyenangkan hati, ya kan? Kemudian apa? Waj'alni lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Aku qouli hada astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.